Sebelum kita membaca dan merenungkan dari kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Allah yang kami kenal dan muliakan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas kasih dan anugerah Tuhan yang sempurna memelihara kami semua sampai hari ini, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada. Itu semua karena berkat anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu hari ini. Kami akan sama-sama membaca dan merenungkan dari kebenaran firman-Mu. Namun sebelum daripada itu Tuhan, kami mohon sucikan, kuduskan hati kami pribadi lepas pribadi. Biarlah kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama tidak lalu dan sia-sia begitu saja, tetapi boleh tertanam dan tertabur di dalam hati batin kami pribadi lepas pribadi. Dan mampukanlah kami ya Tuhan untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu yang terbatas, Tuhan pakai sebagai alat pemberitaan firman-Mu. Kami tidak izinkan kuasa-kuasa lain dalam bentuk apapun yang mengganggu konsentrasi fokus kami untuk merenungkan firman Tuhan. Kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Tuhan yang menolong kami semua dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus, firman Allah yang hidup, kami bersyukur dan berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Patut kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang sempurna bagi kita semua. Kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhanlah kita boleh ada sebagaimana ada sampai hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun sudah 2 minggu kita tidak bertemu secara fisik atau jasmani, tetapi saya yakin dan percaya secara rohani kita selalu bertemu. Di dalam iman kita bersama, di dalam doa kita bersama, kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan doa saya kiranya Tuhan senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada. Dan tentunya harapan kita bersama, kiranya kita semua ada di dalam perlindungan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Rasul Paulus pernah berkata kepada jemaat Tuhan, tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati. Artinya jauh di mata tetapi selalu dekat di hati. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema hari ini adalah perlindungan di tengah ancaman. Perlindungan di tengah ancaman. Terambil dari Yesaya pasal 30 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Perlindungan di tengah ancaman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam melihat situasi yang sedang terjadi di seluruh dunia, termasuk di negara kita, negara Indonesia yang sangat kita cintai ini, di mana wabah virus corona atau COVID-19 yang terus-menerus menyebar secara global atau secara pandemi. Dan kalau kita lihat angka terjangkit positif corona setiap hari semakin meningkat. Begitupun angka kematian setiap hari semakin bertambah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemanakah kita harus mencari perlindungan untuk kita dapat menyelamatkan diri? Sekarang ini para ahli kesehatan, bahkan organisasi kesehatan dunia atau WHO terus berupaya melakukan berbagai penelitian untuk mencari obat yang spesifik untuk memulihkan virus corona ini. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, belum 100%
menemukan obat yang cocok untuk wabah virus corona ini. Nah, saudara-saudari dikasihi Tuhan, kemanakah kita harus mencari pertolongan untuk kita dapat berlindung? Saudara-saudari dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dalam Yesaya pasal 30 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Yesaya pasal 30 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kami akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonga isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dan yang berbahagia adalah setiap kita, saudara dan saya, kita semua yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kita membaca firman Tuhan ini secara keseluruhan dalam perikop ini, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-17, firman Tuhan ini mengisahkan tentang bangsa Israel atau bangsa Yehuda mendapat ancaman yang mengerikan dari musuhnya, yaitu negeri Asyur. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Asyur ingin menyerang dan menghancurkan Israel. Kita tahu pada zaman itu Asyur adalah negeri adik kuasa, negeri yang memiliki kekuatan yang besar dibandingkan dengan Israel. Kekuatan militer dari kedua kubu ini sangatlah tidak seimbang. Asyur jauh lebih kuat daripada Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini membuat bangsa Israel sangat gentar. Mereka sangat ketakutan karena lawannya atau musuhnya memiliki kekuatan yang besar. Lalu apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anehnya bangsa Israel, mereka tidak mencari pertolongan Tuhan. Padahal mereka sudah mengalami banyak penyertaan Tuhan di dalam hidup mereka. Kalau kita lihat sejarah ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir, menuju tanah perjanjian, Allah begitu menyertai mereka dengan sempurna, sehingga mereka berhasil mengalahkan musuh-musuh yang besar kekuatannya dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Tetapi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca dalam bagian ini, ternyata penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang sudah mereka rasakan, ternyata sedikit pun mereka tidak ingat lagi. Pertolongan Tuhan yang sudah mereka rasakan sebelumnya seolah-olah hilang dari ingatan mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lalu kemana Israel pergi dan meminta pertolongan untuk melawan Asyur? Justru bangsa Israel pergi dan meminta pertolongan kepada bangsa Mesir. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal ini membuat Tuhan sangat kecewa kepada mereka. Mengapa, saudara? Karena bangsa Mesir adalah bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa yang bebal, bangsa yang pendusta. Tercatat di dalam ayat yang ke-8,
sampai ayatnya yang ke-10. Tetapi kita lihat anehnya bangsa Israel. Mereka masih mau pergi dan meminta pertolongan kepada mereka. Hal ini membuat Tuhan sangat kecewa kepada mereka. Karena mereka tidak mencari pertolongan Tuhan. Mereka melupakan Tuhan di dalam hidup mereka. Sehingga kalau kita perhatikan dalam teks selanjutnya, dalam pasal 31 ayat yang ke-1, firman Tuhan berkata, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari sini kita melihat bahwa ketika bangsa Israel ada di dalam situasi yang ketakutan karena melawan musuh yang memiliki kekuatan yang besar, mereka justru tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi mereka mencari pertolongan manusia, yaitu mereka minta pertolongan kepada bangsa Mesir. Mereka mengandalkan apa yang mereka miliki. Mereka mengandalkan kuda-kuda mereka. Mereka mengandalkan kereta-kereta mereka. Mereka mengandalkan pasukan-pasukan berkuda mereka. Mereka tidak lagi mencari pertolongan Tuhan di dalam hidup mereka. Sehingga kalau kita lihat di ayatnya yang ke-15 ini, saudara, dalam ayat yang ke-15, Tuhan memperingatkan mereka melalui Nabi Yesaya. Ayat 15 firman Tuhan berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan mengingatkan mereka bahwa supaya mereka selamat, maka mereka harus bertobat, kemudian tinggal diam tenang, percaya, maka di situ mereka akan mendapatkan kekuatan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini? Apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan perlindungan yang sempurna di tengah-tengah situasi yang sulit yang mengancam kehidupan kita? Hal yang pertama yang harus kita pelajari bersama-sama dari bagian firman Tuhan ini, hal yang pertama adalah kita harus bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Kita harus bertobat, berbalik kepada Tuhan. Kita harus senantiasa mencari pertolongan Tuhan di dalam hidup kita, bukan yang lain. Mengapa saudara kita harus mencari pertolongan Tuhan? Karena Tuhan adalah sumber perlindungan kita. Kalau kita baca di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Kemudian kalau kita baca di dalam Mazmur 121 ayatnya yang kedua, pertolonganku ialah datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kemudian selanjutnya kalau kita baca di dalam Mazmur 121 ayatnya yang kelima, Tuhan adalah penjagamu. Dan masih banyak ayat lain yang membuktikan bahwa Tuhan adalah sumber perlindungan kita. Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Tuhan adalah sumber kekuatan di dalam hidup kita. Dengan demikian saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jikalau Tuhan adalah sumber perlindungan dan kekuatan kita, maka dalam situasi apapun yang kita hadapi saat ini, yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari
pertolongan Tuhan, bukan yang lain. Kita harus mencari pertolongan Tuhan di dalam hidup kita, bukan yang lain. Kalau kita sudah tahu pertolongan kita adalah datang dari Tuhan, mengapa seringkali banyak orang masih mencari pertolongan di luar daripada Tuhan? Kita masih sering mencari pertolongan kepada manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang kita butuh manusia, kita butuh sesama untuk kita saling menolong satu dengan yang lain. Tetapi ingat, itu bukan yang utama. Hal yang utama adalah kita harus mencari pertolongan Tuhan, karena Dia adalah sumber pertolongan kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita dalam keadaan sakit, mungkin kita sangat berharap kepada dokter untuk memulihkan kita. Mungkin kita sangat berharap kepada obat untuk memulihkan keadaan kita. Tetapi saya mau katakan, dokter juga adalah manusia. Mungkin bisa saja dia bekerja secara maksimal sesuai dengan keahliannya untuk memulihkan kita. Tetapi perlu kita ketahui bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam tangan Tuhan. Keselamatan adalah hanya ada di dalam tangan Tuhan. Kita tidak sakit pun kita bisa meninggal. Bisa tiba-tiba kita kecelakaan lalu meninggal. Bisa tiba-tiba kita jantungan lalu meninggal. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, artinya hidup kita ada di dalam tangan yang maha kuasa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu carilah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Situasi-situasi yang sulit yang kita hadapi, hal yang harus kita lakukan adalah cari Tuhan. Jikalau selama ini kita belum sepenuhnya mencari Tuhan, masih mengandalkan kekuatan manusia, masih mengandalkan kekuatan yang lain, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, bertobatlah, berbaliklah kepada Tuhan. Mazmur 118 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Hal yang kedua yang harus kita pelajari bersama dari bagian firman Tuhan ini adalah apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan perlindungan dan kekuatan yang sempurna. Hal yang kedua adalah kita harus percaya kepada Tuhan. Hal yang kedua adalah kita harus percaya kepada Tuhan. Kalau tadi poin yang pertama kita sudah bertobat, berbalik kepada Tuhan, mencari Tuhan dan menemukan Tuhan, maka hal yang kedua, kita harus percaya kepadanya dalam setiap kehidupan kita. Kita harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-15, ayat yang ke-15 bagian yang terakhir, dikatakan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ketika kita percaya, maka kita akan mendapatkan kekuatan untuk kita dapat menjalani kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam teks firman Tuhan ini, bangsa Israel tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka mengandalkan apa yang mereka miliki. Mereka mengandalkan kuda-kuda mereka. Mereka mengandalkan kereta-kereta mereka. Mereka mengandalkan pasukan berkuda yang mereka miliki. Tetapi sayangnya apa yang mereka miliki tidak dapat menyelamatkan mereka. Apa yang mereka miliki tidak dapat menjamin keselamatan mereka.
Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, janganlah kita bersandar kepada apa yang kita miliki di dunia ini. Sebab apa yang kita miliki di dunia ini bisa saja musnah dalam sekejap mata. Tetapi Tuhan adalah sumber kekuatan yang tidak akan hilang. Tuhan adalah sumber kekuatan, sumber pertolongan yang tidak akan hilang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu marilah kita percaya kepada Tuhan. Jangan pesimis, jangan khawatir, jangan takut akan apa yang harus kita hadapi. Sebab jikalau kita sudah sungguh-sungguh percaya, jikalau kita sudah sungguh-sungguh menggantungkan hidup kita hanya kepada Tuhan, maka apa kata Tuhan? Kamu tinggal diam, tenang, percaya. Maka Tuhan yang akan berperang menggantikan kamu. Tuhan yang akan berperang menggantikan kita jikalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dalam Keluaran pasal 14 ayatnya yang ke-14 firman Tuhan berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu, kamu akan tinggal diam saja. Tuhan akan berperang untuk kita dan kita hanya tinggal diam saja. Luar biasa. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang ini pemerintah telah menghimbau kita semua, menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk kita tinggal di rumah aja untuk sementara waktu. Kita tinggal di rumah saja dulu untuk sementara waktu. Untuk apa? Supaya kita bisa memutuskan rantai penularan COVID-19 ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tinggal di rumah kita masing-masing, kita tinggal diam di rumah kita masing-masing, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, senantiasa membangun persekutuan secara pribadi di dalam kehidupan kita, di rumah kita masing-masing. Kita senantiasa membangun persekutuan di rumah kita bersama keluarga kita. Kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berperang menggantikan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka sudah pasti Tuhan akan mengaruniakan perlindungan kepada kita. Sudah pasti Tuhan akan mengaruniakan keamanan kepada kita. Tuhan akan mengaruniakan keselamatan kepada kita. Mari kita selidiki hati kita. Mari kita selidiki hidup kita saat ini. Apakah selama ini kita sudah sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan? Bertobat dari dosa, bertobat dari kehidupan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apakah selama ini kita sudah sungguh-sungguh mencari Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Jikalau belum, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, bertobatlah, bertobatlah, carilah Tuhan di dalam hidupmu. Percayalah kepadanya, karena Dia adalah sumber kekuatan dan perlindungan kita. Dia adalah sumber pertolongan kita. Oleh karena itu, kita harus senantiasa percaya kepadanya, bukan mengandalkan kekuatan kita secara pribadi, bukan mengandalkan apa yang kita miliki di dunia ini. Apa yang kita miliki di dunia ini bisa musnah. Apa yang kita miliki tidak akan memiliki kekuatan yang lebih. Tetapi Tuhan adalah sumber kekuatan kita yang hebat dan luar biasa. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini dapat menguatkan kita, agar kita tetap kuat di dalam iman kepercayaan kita kepada Tuhan.
Meskipun kita sedang berada di dalam situasi yang sulit yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Saya mau berdoa untuk saudara. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami berbagai kesulitan karena dampak dari wabah virus corona ini. Yang masih sekolah sudah libur, tidak datang ke gereja lagi untuk beribadah, gereja harus ditutup, ekonomi menjadi lemah, bisnis perdagangan tidak lancar. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dan masih banyak hal lain dari dampak wabah virus corona ini. Tetapi marilah kita sama-sama membawa pergumulan kita ini kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong, memberkati kita. Biarlah Tuhan yang memberikan jalan keluar kepada kita. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah menguatkan kami semua, untuk kami bertobat dan berbalik kepada Tuhan, untuk kami senantiasa mencari Tuhan di dalam seluruh perjalanan hidup kami. Apapun yang harus kami hadapi, biarlah kami tetap mencari Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kami, bukan mengandalkan apa yang kami miliki, tetapi kami senantiasa mencari pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk kami senantiasa menaruh harapan kami, kepercayaan kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Umat-Mu dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing, Hamba-Mu berdoa dari tempat ini, Tuhan Engkau memberkati mereka, Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka semua. Lindungilah mereka ya Tuhan daripada wabah virus corona yang membahayakan ini. Dan juga dampak daripada wabah virus corona ini menyebabkan umat-Mu tidak datang ke gereja untuk beribadah. Tapi hamba-Mu berdoa dari tempat ini, Tuhan Engkau menguatkan iman kepercayaan mereka. Biar di dalam kehidupan mereka, apapun yang terjadi, mereka tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Begitupun usaha mereka, ekonomi mereka, perdagangan mereka, bisnis mereka yang saat ini sedang lemah dan mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan Engkau senantiasa memberikan jalan keluar kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan. Begitupun teman-teman yang masih dalam bangku pendidikan. Saat ini mereka harus libur sekolah karena wabah virus corona ini. Tetapi hamba-Mu berdoa dari tempat ini, Tuhan Engkau senantiasa memberkati masa depan mereka. Tuhan senantiasa memberkati mereka sehingga di dalam kehidupan mereka juga di rumah mereka juga belajar supaya mereka dapat mencapai apa yang mereka cita-citakan ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, umat-Mu, hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.